Penyidik Kejaksaan Agung saat ini mengejar Juristan, orang kepercayaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang berada di luar negeri. Pihak penyidik juga mengungkap adanya pembicaraan di grup WhatsApp Mas Menteri Kortim yang membahas pengadaan laptop Chromebook bahkan sebelum Nadiem dilantik menjadi menteri. Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek periode 2019-2022. 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini Dikdasmen tahun 2020-2021 Sri Wahyuningsih, Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 Puliat Syah, serta konsultan perorangan untuk Kemendikbudristek Ibrahim Arif. Orang kepercayaan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang juga menjadi staf khusus bidang pemerintahan di Kemendikbudristek, Juristan, juga turut menjadi tersangka. Kejagung menyebut, praktik korupsi yang dilakukan oleh keempat tersangka telah menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 1,9 triliun rupiah. Penyidik Kejagung langsung menahan ketiga tersangka, sementara Juristan statusnya masih buron karena diketahui masih berada di luar negeri. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjadikan Juristan sebagai buronan. Upaya paksa itu diambil setelah ex anak buah Nadiem itu kerap mangkir saat dipanggil oleh penyidik. Pada bulan Agustus 2019, bersama-sama dengan NAM, Fiona membentuk grup WhatsApp bernama Mas Menteri Kortim yang sudah membahas mengenai rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Dan apabila nanti 6 diangkat sebagai Menteri Kemendikbudristek. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2019 6 diangkat sebagai menteri di Kemendikbudristek. Hasil penyidikan Kejagung mengungkap proyek digitalisasi pendidikan ternyata sudah direncanakan oleh Nadiem sebelum dirinya menjabat sebagai menteri. Di Agustus tahun 2019, Nadiem bersama orang kepercayaannya berinisial FN disebut telah membuat grup percakapan di aplikasi WhatsApp bertajuk Mas Menteri Kortim. Isi percakapannya membahas rencana pengadaan program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek. Nadiem juga sempat membicarakan proyek ini dengan pihak Google pada Februari dan April 2020, sementara pengadaan laptop dengan sistem operasional khusus ini berlangsung dari tahun 2020 hingga 2022. Memang sudah dilakukan pemanggilan oleh penyidik dengan patut 3 kali berturut-turut, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Ya, bahkan yang bersangkutan mulai kuasa hukumnya minta diminta secara tertulis, tapi itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita, sehingga keterangannya yang dikirim ke kita, ke penyidik secara tulis nanti mungkin dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan? Kami pertama sudah melakukan DPO, ya, dan tentu kami bekerja sama dengan pihak terkait agar yang bersangkutan bisa hadir, bisa pulang di tanah air. Pada Selasa, 15 Juli tahun 2025, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pada pemeriksaan kedua itu, Nadiem Makarim diminta keterangannya oleh penyidik selama kurang lebih 9 jam di gedung Jampitsus Kejagung di Jakarta Selatan. Rencananya, Kejagung akan kembali memeriksa Nadiem, namun belum menentukan jadwal pastinya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.